Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Azka Azalia Zarani. Di sini saya sudah berada dengan narasumber kita terkait tugas Pancasila. Untuk itu, baik, boleh perkenalan dulu Kak. Kakak namanya siapa dan kakak berkuliah di mana? Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Haifah Nur Aziza. Aku merupakan mahasiswa dari Politeknik Kesejahteraan Sosial. Aku mengambil prodi rehabilitasi sosial. Oke. Berarti bisa saya panggil Kak Haifah aja ya? Ya, boleh. Oke. Untuk itu, jadi sebelumnya di sini karena saya ditugaskan dalam matkul Pancasila untuk mewawancarai kakak terkait permasalahan di Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Oke, untuk itu ada beberapa poin penting yang akan saya tanyakan kepada kakak. Yang pertama terkait kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, apa yang kakak pahami terkait kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Oke, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan kekerasan yang biasanya terjadi di dalam satu lingkungan keluarga. Bisa dilakukan oleh suami ataupun istri. Nah, biasanya KDRT ini berbentuk nggak cuma berupa verbal, tapi juga non-verbal. Nah, KDRT ini juga bisa mengganggu mental seseorang, psikis seseorang, bahkan bisa mengganggu fisik ataupun fisik dan jiwa seseorang karena akibat dari KDRT tersebut, begitu. Oh iya, dan lalu nomor 2, apa dampak yang terjadi di kehidupan sang istri dan anak jika diperlakukan seperti itu? Nah, dampaknya pasti banyak banget ya teman-teman. Cuman salah satunya pasti trauma yang akan dialami oleh sang istri jika misalkan mendapatkan KDRT dari suaminya. Trauma, terus mentalnya pasti akan down banget gitu ya Kak. Terus juga pasti hilang rasa percaya diri dan hilang rasa percaya terhadap orang lain, pasti kayak gitu. Dan tidak memungkiri juga seorang istri yang terkena KDRT akan mengalami trauma mental, bahkan bisa melakukan self harm atau yang menyakiti diri sendiri itu karena banyak kasus KDRT yang menyebabkan istrinya melakukan seperti itu. Dan untuk anaknya juga, dia akan tumbuh dalam rasa takut. Karena apa? Karena dia kan sering melihat kekerasan gitu dari orang tuanya. Jadi nanti besarnya tuh si anaknya mentalnya bakalan agak terganggu begitu. Berarti yang membuat istri dan anaknya tuh bakal menjadi adanya traumatik gitu ya? Iya, betul. Terus sembuhnya juga teman-teman yang korban KDRT itu nggak bakalan bisa instan gitu, harus butuh konselor atau psikolog untuk membantu ibaratnya menyembuhkan untuk membantu penyembuhan mental dari istri ataupun anak tersebut begitu. Oke. Dan yang ketiga, apa solusinya agar lingkaran KDRT ini tidak terulang kembali dalam kekeluargaan? Nah, untuk para calon-calon yang akan menikah itu harus lebih banyak edukasi ataupun kita misalkan mencari informasi mengenai apa sih kehidupan pernikahan itu, apa sih kehidupan rumah tangga itu, supaya nanti ketika kita sudah menjalani tidak ada lagi kayak di dalam diri kita tuh nggak ada rasa ingin marah gitu, karena kan kita udah ngerti ya. Misalkan kita bisa nyari taunya dengan baca artikel, atau misalkan kita sebelum nikah itu kita konsultasi sama orang yang ahli dalam bidangnya gitu. Terus kayak kalau misalkan suatu hari di keluarga kita terjadi KDRT, kita itu harus berani speak up. Karena dengan kita speak up itu kita akan memberhentikan KDRT tersebut gitu. Kalau misalkan kita diam, nggak akan beres masalah KDRT-nya gitu. Karena kan kita perempuan, anak juga itu kan udah dilindungi ya sama negara. Terus juga ada undang-undang tentang KDRT teman-teman, nomor 23 tahun 2004. Itu tentang penghilangan kasus KDRT gitu. Pokoknya bisa dicari. Jadi kalau misalkan di lingkungan kalian atau misalkan orang terdekat kalian yang mengalami KDRT, kalian jangan takut untuk ngelaporin ya, karena itu udah ada perlindungannya dalam undang-undang gitu.
terutama untuk perempuannya harus Iya, betul. dapat dilindungi gitu. Iya, kayak Da- harusnya kan kita sebagai istri, sebagai perempuan itu dilindungi, nggak pantas banget dong kita dapat kekerasan dari suami yang seharusnya itu melindungi kita gitu. Oke, berarti kuncinya itu harus mencari atau menjadi suami yang bijak. Betul, nah begitu. Jadi untuk para laki-laki sebelum menikah pastikan dulu mental kalian itu mental yang sehat. Karena ketika mental kalian sehat, kalian juga akan menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia begitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai kesenjangan sosial. Yang pertama, apa yang kakak pahami terkait terpecah belahnya warga negara dikarenakan kesenjangan sosial? Nah, ya benar banget, relate banget ya sama zaman sekarang. Kayak kadang perpecahan itu tuh terjadi karena adanya kesenjangan sosial. Padahal kita sebagai warga Indonesia itu merupakan warga Indonesia yang majemuk. Kita itu berada di satu negara yang sudah tercipta dengan budaya yang berbeda-beda, dengan adat yang berbeda-beda. Nah, seharusnya perbedaan itu dijadikan apa ya? Bukan dijadikan alasan untuk kita terjadinya kesenjangan, tapi justru dari perbedaan itu kita harus bersatu begitu ya teman-teman. Sedangkan pada saat zaman sekarang ini, jika misalkan ada perbedaan, ada kesenjangan, itu langsung terjadi perpecahan gitu kan ya kayak. Nah, seharusnya dari perbedaan itu kita jadikan sebagai fondasi bahwa meskipun kita berbeda, kita harus tetap bersatu gitu. Pertanyaan kedua, apa dampak yang dapat dirasakan ketika sekeliling kita dihadapi oleh peristiwa tersebut? Dampaknya pasti banyak banget, cuman kayak salah satunya misalkan kalau ada kesenjangan sosial, ibaratnya misalkan di lingkungan aku ada si miskin, ada si kaya, itu kan udah kelihatan banget ya teman-teman, karena dari perbedaan harta itu terjadilah kesenjangan sosial. Nah itu tuh bakalan gimana ya, di lingkungan tuh jadi nggak nyaman ya gak sih Kak? Karena adanya perbedaan itu. Karena adanya perbedaan yang menimbulkan kesenjangan sosial gitu. Nah seharusnya antara si kaya dan si miskin itu tidak saling apa ya, insecure mungkin, supaya bisa tetap lingkungan tersebut itu berjalan dengan damai tanpa adanya kesenjangan sosial yang terjadi perbedaan gitu, perpisahan. Pertanyaan terakhir, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mempersatukan terpecah belahnya hal tersebut karena kesenjangan sosial? Nah, kayak yang tadi aku udah omongin, kalau misalkan perbedaan yang ada di antara kita itu harus bisa kita jadikan alasan agar kita tetap bersatu. Intinya apa? Toleransi. Betul gak sih? Betul. Karena kan namanya perbedaan, namanya apa sih, nggak sepemikiran gitu sama orang lain tuh pasti ada kan. Cuman balik lagi ke diri kitanya, kita harus mau menerima perbedaan yang ada di diri orang lain, karena diri kita pun sama gitu ya, tidak sempurna. Jadi untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial, kita itu salah satunya bisa melakukan toleransi teman-teman. Kita harus bisa menerima apa ya, Saling menghargai. nah saling menghargai begitu. Dan kesenjangan sosial itu bukan hanya sekedar kaya dan miskin aja ya, Ya, ada juga betul. dalam keagamaan mungkin ya. Ya gitu, kayak misalkan meskipun kita berbeda agama, tapi kan tetap semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Kita tidak pantas lah untuk memberi hukum gitu kepada orang yang karena kita kan gak seagama gitu. Nah gak pantas kayak gitu teman-teman. Kayak apalagi kita kan punya nilai-nilai Pancasila ya teman-teman. Kita itu harus bisa menjaga dan harus bisa mengamalkannya sebagai warga negara Indonesia yang baik begitu. Jadi harus saling toleransi ya teman-teman jika ada memiliki perbedaan dengan orang lain. Selanjutnya masuk ke judul terkait kita itu harus menghargai pendapat orang lain. Nah untuk itu yang pertama, apakah kakak memahami suatu persoalan terkait orang yang tidak menghargai pendapat orang lain dan bagaimana pandangan kakak? Misalkan ketika ada orang lain yang memberikan pendapatnya, terus tidak sama dengan yang pendapat saya ingin ucapkan begitu mungkin ya. Betul. Nah, kalau misalkan seperti kan pasti terjadi gitu ya di
kehidupan kita. Ketika misalkan ada pendapat orang lain, tapi justru kita itu tidak mau gitu menerima pendapat dari orang tersebut. Nah, menurut pandangan aku, menurut pandangan saya, mungkin lebih baik kalau misalkan terjadi seperti itu, kita dengar dulu apa yang sedang dibicarakan oleh orang tersebut, apa pendapat yang sedang diberikan oleh orang tersebut. Nah, kalau misalkan menurut kita pendapat itu kurang bisa untuk diterima, kita bisa obrolinnya dengan cara baik-baik gitu Kak. Kayak misalkan kita ambil dulu pendapat yang udah dikasih sama orang tersebut, nanti kita juga keluarkan pendapat kita gitu. Kita keluarkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kita obrolin baik-baik supaya tidak terjadi pertengkaran gitu akhirnya. Karena kan biasanya kalau misalkan dari berbeda pendapat itu suka terjadi perpecahan ya teman-teman. Terus kayak di sila keempat juga kan tentang bermusyawarah. Nah, ini pasti masuknya ke situ. Kalau ada apa-apa itu kita harus dibicarakan baik-baik, kita dimusyawarahkan baik-baik. Nah, di dalam permusyawaratan itu kan pasti dong berbeda-beda pendapat. Nah, balik lagi ke kitanya harus bisa mengambil jalan tengah dengan ya gitu membicarakan dulu pendapatnya, habis itu diambil inti dari semua pendapat tersebut begitu. Oke, baik. Pertanyaan kedua, jika segelintir orang di sekeliling kakak menemukan seseorang yang bersifat mungkin egois ya, maka apa yang dilakukan kakak agar orang tersebut bisa menghargai pendapat setiap orang? Nah, oke sebenarnya pandangan saya sih tidak begitu jauh ya teman-teman. Tetap kita harus memberikan pengertian dengan cara yang baik sekali. Apalagi itu orang yang egois ya, itu kan berarti egonya tuh tinggi gitu yang ada di dalam diri dia. Nah, biasanya orang yang dengan ego tinggi itu bisa kita dapetin egonya dengan cara apa? Dengan cara kita obrolin baik-baik teman-teman. Kayak kalau misalkan si orang yang egois ini itu marah-marah, terus kita bicara ke dianya juga dengan marah-marah, nah dia tuh nggak akan dengar. Tapi kalau misalkan kita ngasih taunya dengan baik-baik dari hati ke hati gitu, biasanya orang egois itu bakalan mau nurunin egonya. Jadi yang pertama komunikasiin dengan baik, terus dari hati ke hati gitu ngomongnya. Ketika misalkan ada kita melakukan musyawarah, tapi di dalam permusyawaratan itu tuh ada Baik orang teman-teman, yang egois. Nah, sekian kita saja harus bisa wawancara mengendalikan emosi saya kita dengan supaya Kak nggak Haifa. ikut-ikutan ke bawah Ternyata emosi sangat lihat orang berbobot sekali egois. ya dan Betul bermanfaat sekali untuk pengetahuan kita sebagai mahasiswa itu. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Haifa atas jawaban yang begitu sangat masuk sekali untuk kita gitu, untuk saling mengetahui, terutama terkait menghargai pendapat orang, karena itu mungkin sering terjadi ya di Betul diri banget, kita Kak. sendiri gitu. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Perkenalkan, nama saya Awal Faujan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga semester 1. Yang pertama itu apa yang Anda pahami terkait penistaan agama dan bagaimana pandangan Anda? Tentu penistaan agama adalah suatu tindakan ya yang meremehkan, merendahkan, bahkan melecehkan ajaran tertentu gitu. Bentuknya ya bisa berupa ucapan, tindakan, tulisan, maupun penyebaran informasi yang bisa menyinggung keyakinan umat lain. Karena kan di Indonesia sendiri bukan hanya sekedar umat muslim saja, umat Islam saja, tetapi ada umat lain gitu, ada agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu gitu. Dan dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, penistaan agamanya dianggap pelanggaran serius gitu karena menyangkut keharmonisan antar umat gitu. Nantinya dapat memicu ya konflik horizontal nantinya ke depannya gitu ya. Terlalu jauh lah anjir ngebahasnya. Oke ya, baik lagi ke laptop. Lalu pandangan orang gitu terhadap penistaan agama, penistaan agamanya kumanya perbuatan yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati gitu. Semua agama mengajarkan toleransi, menyampaikan pendapat dengan etika gitu. Jadi menghina keyakinan lain bukan kebebasan berekspresi, melainkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan keimanan. Oke, solusinya apa dong kalau ada
teman gitu yang seperti itu banyak sekali ya, maksudnya solusi yang bisa ditawarkan. Kalau dari saya sendiri gitu ya, ketika ada seseorang atau teman yang melenceng terhadap keagamaan, ya kita bersikap tenang terlebih dahulu gitu dan tidak reaktif teuing gitu. Jadi jangan langsung membahas dengan kebencian atau kekerasan, tapi kita ajak dialog secara baik gitu. Gunakan pendekatan yang empatik atau rasional gitu. Kenapa kamu melenceng gitu? Apa alasannya di balik tindakan tersebut gitu? Lalu ketika tahu alasannya ya kita berikan edukasi, jelaskan nilai-nilai agama secara benar dan damai. Oke ya, untuk kasus kedua nomor satu, apa pandangan Anda terkait adanya masalah ketidakadilan, masalah hukum yang terjadi di Indonesia? Oke ya, pandangan saya kita harus hidup eh, dalam keadilan meskipun dunia berada dalam ketidakadilan. Anjay. Oke ya, ketidakadilan hukum masih menjadi persoalan ya serius di Indonesia. Walaupun konstitusi gitu menjamin bahwa semua orang sama di hadapan hukum atau asasnya itu equality before the law, anjay. Semua orang sama di hadapan hukum gitu ya. Tapi kenyataannya seringkali tumpang tindih gitu kan. Ada juga statement hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan saya kira itu sangat relevan gitu ya. Kita lihat gitu contoh-contoh studi kasus yang ada di Indonesia gitu. Perbedaan perlakuan terhadap masyarakat kecil dan orang berkuasa gitu. Beda itu perlakuannya. Terusnya korupsi, banyak nepotisme, banyak gitu ya. Nah, itu salah satu fenomena yang menunjukkan itu bahwa hukum sering belum sepenuhnya berfungsi gitu sebagai alat keadilan. Seperti itu. Lalu nasi tadi teh dampak ketidakadilan hukumnya bisa menurunkan kepercayaan publik lah. Jadi terhadap publik itu hilang kepercayaan gitu kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam pemerintahan. Lalu juga yang meningkatkan kesenjangan sosial di mana masyarakat kecil merasa tidak memiliki perlindungan hukum gitu. Ya seperti itulah.